Kabar gembira menjelang libur kenaikan kelas buat para penerima manfaat PIP karena PIP akan disalurkan secara menyeluruh kepada peserta didik yang berhak menerimanya sebelum libur kenaikan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PIP, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat buat Sobat PIP yang sedang menjalankan ujian akhir semester, ujian penentu kenaikan kelas. Semoga nilai Anda nanti bisa jadi hasil yang memuaskan. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan informasikan kembali kepada seluruh Sobat PIP atau KIP bahwa penyaluran dana PIP masih sedang berlangsung di setiap daerah di seluruh Indonesia. Ada peserta didik yang sudah menerima manfaat dana PIP-nya di tahun 2023 ini. Ada pula peserta didik yang hingga saat ini namanya masih dalam proses antrian dalam penyaluran dana PIP-nya. Perlu saya informasikan kembali bahwa penyaluran dana PIP ini dilakukan secara berkala melalui tahapan atau termin, baik itu termin 1, termin 2, maupun termin 3. Untuk saat ini penyaluran dana PIP masih dalam penyaluran dana PIP termin pertama yang berakhir penyalurannya hingga akhir bulan Juni mendatang atau bulan Juni ini, tepatnya menjelang libur kenaikan kelas. Nah, jadi buat Sobat PIP yang belum menerima dana PIP-nya, bersiaplah karena penyaluran dana PIP ini akan disalurkan seluruhnya sebelum libur kenaikan kelas ini. Pemerintah masih terus mendorong penyaluran dana PIP di tahun 2023 ini kepada peserta didik yang berhak menerimanya. Ada juga yang harus diketahui Sobat PIP bahwa tidak semua peserta didik penerima manfaat PIP akan disalurkan dananya. Karena setiap tahun penyaluran ada perubahan-perubahan mengenai penyaluran dana PIP agar dana PIP ini tersalurkan kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkannya dalam artian tepat sasaran. Jadi yang menerima manfaat dana PIP di tahun lalu belum tentu mendapatkan lagi di tahun ini karena nama kalian bisa jadi tergeser oleh teman kalian yang memang betul membutuhkan dana PIP-nya. Kondisi ini dilihat dari data pokok pendidikan atau Dapodik dan data keseharian peserta didik, baik itu dari segi ekonomi maupun dari kesehariannya di lingkungan bersekolah. Apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan lagi dana PIP-nya atau ada yang lebih layak dari mereka? Di samping itu, untuk mendapatkan kembali dana PIP-nya di tahun ini dapat dilihat dari pemanfaatan dana PIP-nya. Apakah digunakan untuk kepentingan bersekolah atau sebagai profesi penunjang kebutuhan lainnya di luar kebutuhan bersekolah, seperti membeli baju untuk bergaya, bukan baju sekolah yang dibelinya. Jadi hal yang seperti di atas tadi yang membuat kalian tidak mendapatkan manfaat PIP-nya lagi di tahun ini. Untuk itu manfaatkanlah dana PIP kalian sesuai dengan kebutuhan sekolah kalian. Selanjutnya ada kabar baik bahwa pemerintah pusat telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu peserta didik yang memang membutuhkan dana PIP-nya sebagai penunjang kebutuhan bersekolah, yaitu program Indonesia Pintar Aspirasi yang diberikan dari pemerintah daerah kepada peserta didik yang memang membutuhkan biaya untuk menempuh pendidikannya. Seperti peserta didik yang mendapatkan juara, baik itu juara umum di sekolah, juaranya di kelas, juaranya di kabupaten maupun di provinsi, maupun di luar negeri juga. Jadi buat kalian berlomba-lombalah untuk menjadi juara karena bisa mendapatkan manfaat PIP aspirasi ini dari pemerintah daerah. Dan PIP ini akan disalurkan tepatnya di hari pembagian raport kenaikan kelas nanti. Di samping itu juga pemerintah pusat penyelenggara dana PIP ini masih tetap menyalurkan dana PIP-nya hingga akhir Juni ini kepada peserta didik yang belum mendapatkan dana PIP-nya tetapi sudah mempunyai buku rekening simpel atau kartu KIP-nya. Untuk penerimanya sendiri yaitu dari kriteria penetapan PIP pemadanan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi di akhir bulan Juni ini nanti ada dua jenis PIP yang disalurkan oleh pemerintah, yaitu pemerintah daerah PIP aspirasi dan dari pemerintah pusat yaitu PIP yang datanya melalui Dapodik sekolah dan kriteria-kriterianya dari pemadanan data DTKS.
Semoga kalian adalah penerima manfaat PIP dari kedua jenis PIP tersebut. Inilah informasi singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar atau bisa kontak saya melalui email yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.